Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7, kelas 04, mata kuliah Inovasi Teknologi Kesehatan. Dalam video ini kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas inovasi teknologi kesehatan yang bertemakan kesiapterapan teknologi 1. Jadi dalam hal ini, adapun inovasi yang kami buat yaitu membuat produk berbasis teh daun kelor, di mana fungsinya adalah sebagai obat non-farmakologi untuk penyakit asam urat atau juga dikenal dengan GOUT. Untuk kelompok 7 ini kami beranggotakan 5 orang, di mana terdiri dari yang pertama Maria Sorniakara, yang kedua Ancekom Yewenda, yang ketiga Salsabila Putri, yang keempat Herlensia Dwi, dan yang terakhir saya sendiri Yohana Angeli Desti Karanggung. Jadi untuk outline-nya di sini kami akan membahas 5 poin, yang mana terdiri dari yang pertama latar belakang, yang kedua inovasi, yang ketiga manfaat, keempat kerangka berpikir, dan yang terakhir adalah sumber literatur. Jadi kesempatan pertama saya akan berikan kepada pemateri pertama. Oke, baik. Latar belakang dari teh daun kelor yang pertama. Di Indonesia, penyakit asam urat menduduki urutan kedua dari penyakit osteoartritis, mencapai 11,9%. Dan berdasarkan diagnosis atau gejala 24,7% jika dilihat dari karakteristik umur, prevalensi tinggi pada umur lebih besar 75 atau 54,8%. Yang kedua, sementara data kasus kejadian asam urat dari Dinas Kesehatan Sleman tahun 2010 menunjukkan jumlah yang cukup tinggi, yaitu 3.188 kasus yang terdiri dari 2.046 kasus baru dan 1.142 kasus lama. Dengan rentan usia penderita asam urat terbanyak adalah di atas 40 tahun. Yang ketiga, berdasarkan survei kami secara langsung masyarakat lebih mempercayai obat-obat herbal, sehingga kami mencari salah satu tanaman yang banyak manfaat dan dijumpai di Indonesia ialah tanaman kelor. Tanaman ini banyak terdapat di Kabupaten Bantul DIY. Tanaman kelor biasa ditanam sebagai pagar dan penyangga rambat di ladang. Baik, yang keempat, dari hasil penelitian daun kelor mempunyai kandungan flavonoid mampu menurunkan kadar asam urat dalam darah dengan cara menghambat kerja enzim anti-neoksidasi. Selain itu, adapun respon fisiologis dalam tubuh berupa enzim urikase. Enzim urikase bekerja meningkatkan pengeluaran asam urat keluar tubuh dengan mengubah asam urat menjadi alatonin, di mana alatonin lebih mudah diekskresikan. Reaksi fisiologis ini sebagai bentuk kompensasi tubuh dalam menurunkan kadar asam urat dalam darah. Mengenai inovasi teh daun kelor dengan madu. Jadi, berdasarkan latar belakang masalah yang diangkat, yaitu mengenai tingginya prevalensi penyakit asam urat atau GOUT di Indonesia ataupun di Yogyakarta, maka timbullah inovasi kami untuk membuat suatu produk, yaitu produk teh daun kelor dengan madu. Maka oleh karena itu, dalam hal ini kami menyediakan bahan-bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama itu adalah daun kelor. Jadi, berdasarkan referensi yang diperoleh, menyatakan bahwa daun kelor itu memiliki banyak kandungan gizi dibandingkan dengan tanaman lain. Nah, selain dapat dikonsumsi berupa sayuran, daun kelor juga dapat dikonsumsi dalam bentuk teh. Nah, maka oleh karena itu, adapun hasil penelitian lain juga menyatakan bahwa pemberian ekstrak seduhan daun kelor dengan dosis 3,75 gram per kilogram berat badan itu dapat menurunkan asam urat. Nah, hal lain ini juga kenapa kami memilih bahan dasar daun kelor itu didukungi oleh banyaknya tanaman daun kelor di Yogyakarta. Selanjutnya, untuk yang kedua itu kami akan menggunakan inovasi berbahan dasar madu.
Berdasarkan riset kami melalui internet, belum ada yang perjualbelikan teh daun kelor beserta dengan pemanisnya, sehingga kami berinovasi untuk menambahkan pemanis dari madu. Ini dikarenakan madu juga mengandung beberapa zat gizi yang bisa mencegah radikal bebas dalam tubuh seperti glukosa, sukrosa, dan maltose. Maka, oleh karena itu, zat gizi dalam madu tersebut jika dikonsumsi dalam takaran yang tepat, dapat juga mengeluarkan atau membuang zat purin berlebih di dalam darah, sehingga membantu dalam proses penyembuhan asam urat. Bahan yang terakhir itu adalah kayu manis. Nah, selain membutuhkan pemanis, teh daun kelor yang sudah ada pun masih belum memiliki wangi yang sedap. Ini dikarenakan di dalam daun kelor itu terdapat enzim hipoksidase. Enzim ini terdapat pada sayuran hijau karena enzim hipoksidase ini menghidrolisis atau mengurangi lemak menjadi senyawa-senyawa penyedap bau langu tersebut yang tergolong pada kelompok heksanol 7 dan heksanol yang menimbulkan bau langu. Sehingga kami pun menginovasikan teh daun kelor itu ditambah dengan kayu manis. Dan berdasarkan penelitian, selain memiliki rasa manis, kayu manis juga memiliki aroma yang khas. Kayu manis juga memiliki efek farmakologis, salah satunya adalah anti rematik dan penghilang rasa nyeri. Maka, dengan adanya pernyataan tersebut, maka kami tertarik menjadikan kayu manis sebagai pewangi yang dapat menimbulkan aroma khas pada teh daun kelor. Berikut kita masuk di poin yang ketiga. Jadi manfaat daun teh kelor sendiri ada 6 manfaat, yaitu yang pertama meningkatnya epitelisasi dan mengurangi peradangan yang mempengaruhi percepatan penyembuhan luka. Yang kedua, menurunkan kadar gula darah. Yang ketiga, mencegah anemia. Yang keempat, menambah berat badan dan panjang bayi dalam kandungan. Yang kelima, meningkatkan produksi ASI. Yang keenam, menurunkan kadar leukosit pada ibu hamil serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Dan selanjutnya untuk kerangka berpikir, yang pertama setelah kami mengumpulkan ide-ide dan bahan-bahannya berdasarkan referensi, kami akan mencari bahan-bahannya satu persatu. Yang pertama itu daun kelor. Daun kelor itu nantinya akan kami cari sesuai kebutuhan. Selanjutnya kami akan keringkan di bawah sinar matahari kurang lebih 1-2 hari. Itu tergantung dari cuaca, tetapi diusahakan jangan terlalu kering agar kandungan di dalam daun kelor sendiri tidak hilang. Yang selanjutnya, haluskan daun kelor yang kering tadi menggunakan blender atau penghalus. Setelah itu, daun kelor sudah bisa diseduh menggunakan air panas untuk dijadikan sebagai teh. Tetapi karena kami di sini berinovasi untuk menambahkan rasa, kami menggunakan perasa itu dari madu. Dan nanti madunya itu akan kami takar tersendiri agar rasanya itu pas. Selanjutnya, yang ketiga itu ada aroma. Untuk aromanya itu kami menggunakan kayu manis. Nanti di sini kayu manisnya kurang lebih ukuran lebarnya itu 3-4 cm, kemudian dicuci bersih. Setelah itu kami sangrai. Disangrai menggunakan api kecil dengan waktu 3 menit. Setelah disangrai, nantinya kayu manis ini akan di blender atau dihaluskan. Setelah dihaluskan, pastinya diayak agar yang tersisa hanyalah butiran-butiran halusnya saja. Setelah itu, kayu manis bisa langsung disimpan dan dikonsumsi. Nah, nantinya ketika 3 formula tadi sudah, kami buat takarannya masing-masing. Ada beberapa sumber yang kami peroleh dari jurnal sebagai berikut, yaitu dari uji efek ekstrak etanol daun kelor sebagai penurun kadar asam urat pada tikus putih galur Sprague-Dawley, Kendana Medical Journal. Kemudian, pengolahan kayu manis untuk mengurangi nyeri pada penderita gout arthritis, Jurnal Mengabdi Masyarakat. Kemudian, pemberdayaan keluarga melalui pelatihan pembuatan teh daun kelor bagi masyarakat desa Semitra Kecamatan
Pineleng, Kabupaten Minahasa. Jadi, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.